kita akan menganalisa bendungan urukan dengan menggunakan Praxis dan contoh dari atau data yang bisa diambil itu dari tutorial manual yang saya berikan ini ya. Jadi di sini ada gambar penampang bendungan urukan ya. Dan ini akan kita gambarkan dulu di AutoCAD atau aplikasi gambar lainnya yang bisa diekspor ke file DXF. Nah, kita akan coba memasukkan gambar di atas di aplikasi DXF. Kita buka aplikasi gambar kita. Ini saya menggunakan NanoCAD. Kita gambar sesuai dengan ukuran yang ada di tutorial atau gambar yang ditunjukkan di atas ya. Nah, ini ketika kita sudah membuat geometri garisnya, kita akan memilih perintah hatch atau memberikan warna solid dalamnya. Kita masukkan satu persatu saja. Kita gunakan warna seperti ini. Maka mengapa kita gunakan warna hatch? Karena di Praxis nanti agar
membentuk suatu bidang gitu ya, jadi lebih mudah diekstrak ya. Nah sekarang kita coba masuk ke aplikasi Fluxys, tapi sebelumnya kita simpan terlebih dahulu ya, atau ekspor dengan format DXF ya 2014. Oke, kita kasih nama, kemudian kita save. Oke. Ya, aplikasi yang kita gunakan Fluxys 3 dimensi ya. Kita akan mulai dengan start a new project. Kita pilih, kita beri nama file kita. Di model kita sesuaikan untuk unitnya atau satuannya ya. Ini kontur ini menjelaskan seberapa luas area yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita bisa masukkan geometri dengan cara import dari program AutoCAD yang sudah kita simpan dengan format DXF. Kita klik structure, kemudian di menu structure kita pilih menu import. Nah ini, terus kita pilih file yang kita buat tadi ya, misalnya ini ya. Nah ini kita sudah masukkan geometri, tapi kalau kita zoom itu sangat kecil. Nah ini berarti ada masalah. Kita lihat di sebelah kanan itu ada konflik ya. Nah setiap program gambar memang berbeda-beda, kadang di skala kadang enggak. Nah ini harus kita rubah ke satuan milimeter dulu dari yang kita gambar. Jadi nanti kita gambar ulang dengan satuan milimeter. Setelah itu kita ekspor lagi ke DXF. Nah ini saya ngasih solusi misalkan ada masalah yang sama dengan saya gitu ya. Nah ini adalah geometri yang sudah benar, saya import ulang dengan sudah saya rubah ke satuan milimeter. Tadi saya scale di AutoCAD, saya scale 1000 ya. Nah ketika sudah masuk gambarnya seperti ini ya, pastikan ini terlihat bidangnya itu ada warnanya, edge-nya ini, solidnya ini ada warnanya supaya nanti bisa diekstrak. Nah kemudian langkah selanjutnya kita tegakkan dulu sesuai sumbu. Nah kemudian kita swap ya, X dan Y nya. Jadi kita swap atau kita pindah ya arahnya. Nah seperti ini. Nah karena di tutorial atau di soal yang sudah saya berikan itu jaraknya sumbu dengan ujung ya ini. Nah maka kita geser sumbu Z-nya itu ke arah X ya, ini arah X. Arah X panjang 80 meter. Kalau arahnya ke sini berarti min, negatif. Berarti negatif 80 meter. Kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Jadi sumbu Z-nya di tengah-tengah penampang bendungan. Langkah selanjutnya kita akan ekstrak ya. Kalau di SketchUp sama ekstrak.
kita membuat tubuh bendungannya secara 3 dimensi ya. Nah, kita klik, boleh kita pencet kontrol tiga-tiganya, kemudian kita ekstrak. Nah, ke arah sumbu Y sepanjang 50 meter. Kita rencanakan bendungannya itu lebarnya 50 meter. Klik apply. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke input data tanah dulu ya, di menu soil. Nah, kita melihat di tabel 71 ini material properties atau sifat atau data tanah ya. Nah, ini ada core atau inti atau lapisan kedap airnya, kemudian fill ini yang bagian tubuh bendungnya yang untuk pengisinya, kemudian subsoil ini tanah dasar. Tanah dasar nanti akan kita buat, tapi untuk di aplikasi Praxis ini kita akan memakai semua ini. Jadi mulai dari inti, pengisi, dan subsoil atau tanah dasar kita akan buat. Nah, untuk mengisi data tanah kita buka di bagian soil, kemudian di menu soil kita pilih show materials, kemudian di sini kita klik new. Nah, ini kita kasih nama core. Nah, seperti ini. Kita ikuti saja data yang ada. Ini pakai metode more column. Ini undrain ya, undrain B. Warnanya boleh terserah, kita boleh kasih warna ini aja. Terus ini untuk berat jenisnya kita isi 16 kN per meter kubik ya, ini 18. Kemudian kita langsung ke mechanical propertiesnya. Nah, untuk ion modulusnya kita isi 1,5 kali 10 pangkat 3 atau 1500. Kemudian Poisson rasionya 0,35. Kemudian ini kita isi 5. Kemudian ini kita isi 300, setnya 30. Kemudian ini set drive-nya kita isi 30. Sudah. Oke. Kemudian kita masuk ke groundwater-nya. Nah, ini untuk mengetahui kondisi permeabilitasnya ya. Ya, coba kita sesuaikan. Ini high press. Kemudian kita pilih di sini very fine. Terus kita isi di sini 1 kali 10 pangkat min 4 0,001. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, begitu seterusnya ya. Kita klik lagi new untuk material fill atau pengisi. Baik, setelah kita membuat 3
data tanah ya, dari lapisan kedap air atau inti, lapisan pengisi, dan tanah dasar. Kita membuat geometri subsoilnya atau tanah dasar, atau bisa dibilang pondasinya. Kita coba klik ini, create borehole ya. Ini boleh diklik bebas ya, di dekat sini ya. Kemudian kita pilih add ya. Di sini add. Nah, kemudian di sini kita pilih subsoil. Kemudian di sini bottomnya kita sesuaikan dengan kedalamannya subsoil 30 meter ini ya. Nah, ini sesuai dengan layer dari borehole-nya, min 30. Kalau sudah, kita klik oke. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, karena posisinya itu belum sampai ke daerah lain ya, bagian lain di bawahnya urukan, bendungan urukan, kita harus membuat atau memperluas dimensi pondasinya, tanah pondasi atau tanah dasarnya. Kita bisa klik ini, adjust soil contour. Nah, di sini kita tambahkan di sini ya. Nah, ini kan sudah 50, ini sudah 130. Nah, ini juga kita buat 130 juga di arah X-nya. Min 130. Ini min 130. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kalau sudah, kita klik tanahnya ya, seperti ini. Kemudian materialnya, nah, kita pastikan subsoil ya. Nah, oke. Kalau sudah, kita kembali ke structure bagian sini ya. Nah, di bagian structure kita juga memilih jenis tanahnya. Memilihnya bukan dari samping, tetapi dari atas. Nah, kan beda kan, dari samping dan dari atas. Nah, kalau di area atas kita bisa memilih, nah misalnya ini ya, kita pilih yang fill-nya atau pengisinya, kita pilih fill, material fill. Yang di sini kedap airnya atau core-nya, kita pilih core. Yang bagian sini juga kita pilih fill. Nah, sudah, ini sudah, jenis tanah sudah masuk di semua elemen di bendungan. Selanjutnya kita membuat kondisi batas atau boundary condition untuk daerah yang terkena air atau tergenang air, atau di situ merupakan batasan antara soil dan water ya, tanah dan air. Kita membuat di sini, karena ini sudah ada garis ya, kemudian kita perlu garis yang di sini dan di sini, karena ini sudah ada tanah, jadi kita perlu batasi. Nah, kalau di sini tidak usah, nanti kita batasi di input yang lain. Jadi kita batasi yang garis ini dan ini. Nah, untuk mempermudah dalam menggambar garis, kita tampilkan tampak depan ini ya.
kemudian kita klik di sini 0, set ya. Kemudian baru kita gambar garis dari sini ya. Nah, kursor posisinya juga dilihat ya di bagian bawah kanan ya. Ditarik ke sini ke arah 130 00, kemudian ditarik ke bawah 130 min 30. Kalau sudah oke, pencet ini select, kemudian diarahkan lagi ke sini, ini di close. Nah, selanjutnya kita buat ekstrak untuk garis menjadi bidang, karena kita membuat boundaries kondisinya untuk air ya, jadi berupa bidang. Kita ekstrak sejauh Y50, kita klik apply. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita select ya, bidang yang kita buat tadi. Kita di sini pilih, klik kanan ya, klik kanan, kemudian create, kemudian di sini create surface groundwater flow boundary condition. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita buat meshnya ya. Di sini kita klik set, kita close. Kemudian kita pilih di sini generate mesh ya. Kita pilih medium saja. Kalau semakin halus semakin lama nanti untuk running analisanya ya. Cukup medium saja. Ini kita klik OK. Kemudian kalau sudah, kita view mesh. Nah, begini hasilnya setelah dilakukan proses meshing. Hanya kita klik close ya. Kita langsung lanjut ke flow condition. Nah, pada flow condition ini perlu ada tambahan lagi lapisan yang menyatakan di situ kondisi banjir sedang maupun surut atau pas tidak banjir. Nah, itu saya di sini akan mencontohkan hanya kondisi banjir saja ya. Kita akan coba kondisi banjir, tetapi untuk menginputnya, input water levelnya kita tidak secara manual, tetapi secara menggunakan import melalui notepad ya. Nah, di sini dijelaskan di halaman 101 ya, tutorial manualnya. Water levelnya, high reservoirnya atau kondisi saat banjirnya ini ya. Ini silahkan nanti ditulis di notepad ya. Jadi silahkan ditulis di notepad. Nah, seperti ini. Ya, di notepad ini kita tuliskan sesuai dengan di sini halaman 101 tutorial manual. Di soal ya, ini ada dua macam kondisi. Saya di sini hanya buat satu kondisi aja ya, high, kondisi banjir ya. Di sini caranya kita ketik min 130, klik tab ya, bukan spasi, kemudian 0, kemudian tab lagi 25, kemudian kita enter ya. Baris kedua kita isi min 10, kemudian tab lagi 0, tab 25. Nah, seterusnya silahkan nanti kalau sudah di save dikasih nama high atau banjir atau tinggi, kita serah. Nanti kemudian kita akan import file tersebut.
sudah kita simpan, kita akan import. Nah, di sini flow condition, import water level. Nah, di sini ada height, saya tulis di sini height, kemudian kita open. Nah, kondisinya nanti seperti ini, kondisi saat banjir. Nah, ini kan kondisi banjir kan tidak melampaui kondisi atau top ya, atas tubuh bendung ya. Jadi ada ukurannya, sudah saya sesuaikan dengan soal atau tutorial manualnya.